Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, Langsung aja, mari di sini kita belajar kembali mengenai kualitas tanah, yaitu metode penentuan indeks kualitas tanah yang udah kita pelajarin di minggu-minggu sebelumnya. Ini udah aku rangkum ringkas terkait metode yang digunakan dalam penentuan indeks kualitas tanah IKT atau SQA. Yang pertama adalah visual soil assessment yang udah teman-teman pelajari minggu-minggu sebelumnya. Oke, ya yang pertama adalah metode visual soil assessment yang udah teman-teman pelajari di minggu sebelumnya, yaitu menggunakan FAO. Oh, ini bukan tahun 2018 ya, salah ini. Ini kemarin udah teman-teman pelajari, teman-teman udah praktek sendiri di rumah masing-masing selama liburan lebaran. Selanjutnya yang metode kedua adalah principal component analysis. Ini dibagi lagi menjadi dua, weighting sama matching. Weighting sama matching, untuk bedanya, untuk weighting itu sesuai yang kita pelajari pada materi kedua ya, materi kedua atau minggu kedua praktikum kemarin itu. Selanjutnya untuk metode matching, ini kita tanpa melakukan pembobotan atau tanpa adanya weighting, karena untuk metode matching sama dengan metode ini, metode PCA pada umumnya, cuma tidak ada weighting di sini gitu. Nah, seperti yang kita ketahui untuk mencari IKT dengan metode Principal Component Analysis, yang perlu kita ketahui bahwa rumusnya adalah skor dikali bobot. Nah, ini gimana untuk yang metode matching ini kan nggak ada pembobotan. Nah, untuk pembobotan itu kita ganti, dari pembobotan itu kita ganti hasil dari MDS gitu, hasil dari MDS ataupun eigen value ini itu dijadikan sebagai bobot itu. Jadi kita nggak melalui proses weighting, tapi weighting itu diganti itu, tapi rumusnya masih sama, pembobotan bobot dikali dengan skor gitu. Nah, matching. Nah, matching ini dibagi lagi menjadi dua, berdasarkan nilai MDS. Jadi nanti kita ketahui nilai MDS-nya berapa-berapa, apa aja. Nah, itu kita jadikan sebagai rumus. Kemudian untuk eigen value juga sama dengan metode matching dengan metode prinsipal pada umumnya. Cuma bedanya yang digunakan adalah nilai eigen value yang diperoleh dari analisis SPSS. Yang terakhir adalah penilaian menurut pakar. Untuk penilaian menurut pakar ini banyak banget, teman-teman bisa mencari sendiri literatur-literatur terkait di luar. Nah, di sini yang umum digunakan adalah modifikasi Mosbach dan Seibold pada tahun 98. Jadi ini kurang lebih yang akan kita pelajari dalam praktikum satu semester ke depan. Nah, yang ini kemarin udah teman-teman pelajari sendiri, udah praktikum di rumah masing-masing. Yang kita pelajari hari ini adalah Principal Component Analysis. Kita pelajari dari yang pertama dulu, metode Principal Component Analysis dengan pembobotan atau weighting. Mungkin kita singgung kembali metode. Kita singgung kembali materi sebelumnya, materi minggu-minggu lalu. Untuk ini ya, PCA, ini kemarin kita terlalu mengerucut ke satu, ternyata setelah aku summarize itu banyak banget ya. Dari PCA ini bisa weighting, kemudian terdiri dari ini. Kurang lebih ada 3 lah, ada 3. Nah, dari PCA ini langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan minimum dataset MDS, kemudian weighting atau pembobotan, kemudian scoring, kemudian indexing, dan terakhir ada klasifikasi IKT. SQA ini rumusnya jumlah dari bobot yang diperoleh dikalikan dengan skor. Mungkin langsung aja untuk ya, kita ulas sedikit ya. MDS mereduksi atau untuk menyederhanakan variabel pengamatan yang bervariasi, sehingga dari sekian variabel yang ada itu kita bisa tahu variabel mana aja yang dapat menjadi representasi atau yang dapat mewakili gitu.
Oke, kita lanjut untuk menentukan MDS. Sebelum menentukan MDS, kita melakukan analisis dulu di SPSS. Sebelum melakukan analisis di SPSS, tentunya kita harus punya input. Inputnya berupa data. Datanya data apa? Yang telah kita uh, yang telah kita buat kemarin itu. Kemarin dari teman-teman di udah ada tugas untuk membuat data. Terserah ngarang ngawur. Terserah uh, dengan total ini variabel mulai dari n total, p tersedia sampai di Boolean. Kemudian ulangan ada 3 ulangan dan SPL-nya ada 3 SPL. Ini ada, ulangan ada 3 dan SPL ada 6. Ulangan 3, 1 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 ulangan, 3, ini ada 6 SPL, 3 ulangan, dan variabel-variabelnya. Nah, lanjut kita udah punya datanya, kita lanjut ke SPSS. Caranya kita buka di SPSS, kita klik file. Ini bebas dari teman-teman mau import data ke Excel atau export data ini juga bisa. Ini ya, sorry, ke import data ya, kita ke import data, kemudian Excel. Atau ini open data. Kita ke import data aja, biasanya lebih enak di import data Excel karena data kita berupa Excel, jadi kita pilih Excel. Nah, ini contohnya, contoh yang udah aku buat tadi, X parameter PCA. Kita tunggu sebentar. Datanya udah muncul, kita oke. Masih loading. Nah, datanya udah muncul. Nah, kita lanjut ke ini, ke analyze. Nah, datanya udah muncul, data penelitian ya. Anggap aja data penelitian, bukan data ngawur. Anggap data penelitian yang udah muncul, dilihat terakhir. Nah, kita lanjut ke analyze. Kemudian kita pilih dimension reduction, faktor. Terus ini semua variabel kita masukkan ke box-nya. Nah, kita olah. Yang ulangan nggak perlu, karena ulangan ini kan bukan variabel. Nah, variabel yang kita butuhkan itu terdiri dari semua ini, kecuali ulangan. Kemudian deskriptif, kita uh, centang untuk koefisien, signifikan, dan determinan. Kita oke. Kemudian extraction. Nah, untuk extraction, untuk ini kita pilih metodenya dulu, metode. Nah, ini banyak metode, ada image factoring, alpha factoring, principal axis factoring, dan principal component. Nah, berhubung metode yang kita gunakan untuk IKT ini principal component, maka kita pilih yang principal component. Kemudian analyze-nya, ini ada pilihan, ada korelasi matrix dan covariant matrix. Kita pilih korelasi matrix. Nah, ini bebas tergantung dari teman-teman enaknya seperti apa. Uh, Kalau dari aku pribadi lebih enak itu korelasi matrix daripada covariant matrix. Nah, bedanya apa untuk korelasi dan covariant matrix? Nah, untuk korelasi matrix ini teman-teman datanya data asli, itu tidak perlu di standarisasi gitu. Jadi langsung data asli ini, data teman-teman yang udah teman-teman peroleh, data mentah ini langsung kita olah. Itu kita pakai korelasi matrix tanpa di standarisasikan. Kemudian untuk kovarian, kalau untuk kovarian itu kebalikannya atau sebaliknya. Data asli kita ini kita perlu standarisasi gitu. Kita perlu standarkan dulu gitu. Uh, Baru nanti kita peroleh atau dapat kita gunakan dari data yang udah kita standarkan. Nah, kalau misal teman-teman pakai korelasi itu lebih mudah karena teman-teman nggak perlu distandarkan itu. Sebenarnya nggak ada bedanya. Aku pernah nyoba antara data korelasi dan kovarian itu nggak ada bedanya. Itu bisa dipakai gitu. Cuma tergantung dari minat teman-teman semua itu. Kita lebih mudahnya pakai korelasi aja, korelasi matrix. Untuk kovarian nanti tetap ini ya tetap diajarin, cuma kita pakai korelasi dulu, korelasi matrix. Kemudian kita pilih ekstraknya itu based on eigen value, itu nilainya 1, eigen value 1, terus kita oke. Kemudian untuk
Untuk rotation, ya ini langsung aja. Kemudian untuk skor kita ini pilih regresi, kemudian display faktor skor ini kita centang continue. Ini udah lanjut kita oke. Okay. Maka akan muncul. Nah, data ini yang akan kita gunakan, data yang di bawah ini. Nah, cuma kita balik lagi ya. Kita belajar kalau kita menggunakan ini kovarian. Tadi kan korelasi, sekarang kovarian. Ini sekedar informasi aja. Jadi yang aku sampaikan tadi, kalau korelasi itu bisa langsung digunakan, data teman-teman ini bisa langsung digunakan. Kalau kovarian itu perlu distandarisasi dulu. Nah, gimana cara menstandarisasi dari data itu? Kita balik lagi ke analyze, kemudian ke deskriptif statistik, kemudian ke deskriptif. Nah, semua sama kayak tadi, semua variabel kita pindahkan ke box. Lihat ini ya. Sampai lihat. Kemudian ini, save standardized value as variable. Kita oke. Okay. Kemudian nanti akan muncul di sini. Nah, gimana kita tahu kita bisa membedakan data kovarian dan korelasi? Untuk data korelasi itu cirinya mereka itu ini sesuai nama dengan yang kita namakan. Ini rename-nya sesuai gitu, rename-nya sesuai sesuai dengan data yang telah kita buat ini kan, lihat dulu itu terus ini sesuai. Nah, sedangkan untuk kovarian itu mereka itu ada tambahan inisial Z atau Z score di depannya. Nah ini C organik jadi Z C organik, KTK jadi Z KTK, KB jadi Z KB, NA jadi ZNA dan seterusnya. Nah setelah itu udah ini terus kita lanjut lagi masih dengan cara yang sama. Masih dengan cara yang sama. Nah untuk kalau kita pengen pakai kovarian, yang kita pakai Z score. Tadi kan langsung ya n total dan seterusnya. Ini kita pakai Z score. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian extraction-nya ya udah ini kita ganti gitu. Misal ini ya. Ini boleh bebas, misal 2 atau nggak usah diisi juga nggak apa-apa sebenarnya. Gitu, misal ini 2 deh. Nah, kurang lebih seperti itu gitu. Cuma balik lagi yang aku sampaikan di sini kita pakai ini ya, pakai korelasi aja, korelasi matriks. Nggak perlu pakai kovarian. Nah, kalau udah kita balik lagi ke yang awal tadi. Nah, dari data ini hasil analisis kita lihat. Nah, ini eigen value ini untuk cara selanjutnya. Mana? Nah, ini nilai eigen value digunakan di metode matching ini. Nah, kalau kita pakai yang weighting, berarti kan kita pakai yang ini ya untuk weighting. Kita pakai ini. Nah, ini kita kopas dulu komponen matrix. Kita copy ke ini deh sini. Ke Excel yang kita tadi. Ini apa? Menentukan nilai MDS. Metode PCA rating. Kita kopas di sini aja. Nah, udah ya komponen matrix. Kita lanjutkan. Nah, komponen matrix. Oh ya, azan, guys. Kita break dulu. Oke, kita lanjutkan. Uh, Oke, ini terdiri dari beberapa variabel, kemudian komponen, ada 6 komponen. Untuk komponen ini
kita anggap sebagai nilai SPL. Jadi karena kita kemarin ada 6 SPL, 3 ulangan. Nah, untuk komponen ini adalah nilai dari SPL. Komponen 1 atau SPL1, komponen 2 atau SPL2, komponen 3 atau SPL3, dan seterusnya sampai komponen 6 atau SPL6. Selanjutnya dari masing-masing komponen atau dari masing-masing SPL ini, ke 6 SPL ini, kita cari nilai maksimum atau nilai MDS-nya gitu. Sorry, nilai MDS-nya gitu. Nilai MDS-nya. Nah, gimana cara kita mengetahui nilai MDS? Yang pertama, kita perlu kita perlu mencari tahu nilai Nmax, nilai maksimumnya. Nmax. Ini bukan motor Nmax ya, tapi nilai maksimum. Nilai maksimum untuk komponen 1 kita cari tahu nilai maksimum komponen 1. Nah, diketahui nih nilai maksimum untuk komponen 1 dan seterusnya. Nilai maksimum komponen 1, nilai maksimum komponen 2, dan seterusnya. Setelah itu kita nyari tahu nilai pembanding. Nah, nilai pembanding ini dari mana? Nilai pembanding ini ya, kita buat range 10%. Nah, kalau teman-teman tanya dari mana nih range 10% ini kita peroleh, nah ini berdasarkan apa yang telah dipelajari sebelum-sebelum. Nah, kita cari tahu nilai pembanding. Nilai pembanding ini range 10%. Nah, kalau misal teman-teman pengen tahu kenapa kok range 10%, nah ini aku juga belum mencari info lebih lanjut, tapi apa yang telah aku pelajari atau apa yang telah diajarkan sebelum-sebelumnya itu range 10%. Jadi mungkin ntar kita bisa brainstorming dan mencari info lagi dari mana nilai 10% itu kita peroleh gitu. Gitu kita pakai acuan yang udah diajarkan sebelum-sebelumnya aja, nilai pembanding dengan range 10%. Nah, untuk mencari nilai pembanding kita dapat menggunakan rumus nilai maksimum ini kita kurangkan dengan 10% atau 0,1 dari nilai maksimum. Nilainya adalah ini ya. Nah, oke, jadi nilai pembanding ini kita dapatkan dari nilai maksimum dikurangi 10% dari nilai maksimum. Nah, kita sederhanakan 3 angka di belakang koma. Selanjutnya, nilai pembanding ini kita gunakan untuk menentukan MDS dari masing-masing komponen atau SPL. Nah, berapa atau variabel apa yang menjadi MDS pada komponen pertama atau SPL1? Kita bisa kita rapikan dulu ya. Nah, kita rapikan dulu. Nah, untuk pembanding ini nilai pembanding ini kita gunakan untuk menentukan MDS. Jadi caranya adalah MDS itu nilai yang besarnya lebih dari nilai pembanding gitu. Jadi nilai pembandingkan 0,739. Kita cari nilai yang besarnya atau variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,739. Mana? Yang pertama adalah ini. Kita tandain hijau. Yang kedua adalah debu. Variabel debu nilainya 0,783. Nah, seperti yang telah disampaikan pada saat pertemuan kedua, cara menentukan MDS bahwa masing-masing SPL itu hanya satu gitu ya.
hanya satu MDS, tapi boleh lebih dari dua. Jadi dalam satu SPL ini boleh ada dua MDS, cuma syaratnya adalah kita uji korelasi dulu. Kita uji korelasi dulu. Nah, kita lanjutkan mencari MDS di komponen atau SPL2. SPL2 nilai pembanding 0,566. Kita cari nilai yang lebih dari 0,566. Ini ya. Sorry. 0,566 ini. Untuk SPL 3 0,597. Kita cari nilai yang lebih dari 0,597. Ini 597. Dan seterusnya sampai yang di akhir nanti 0,58 ya, ini 48 mana 48 45 untuk 528 528 586. Oke, udah ya. Lanjut syarat MDS. Nah, syarat MDS itu seperti apa? Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, ketika dalam satu SPL atau satu komponen itu hanya ada satu nilai MDS, ini anggap aja MDS, nilai yang lebih dari nilai ini, di 0,528, maka satu-satu nilai itu, satu-satunya nilai itu dianggap MDS. Nah, kita langsung aja tentukan nilai MDS. Untuk nilai komponen 1, kita skip dulu karena ada 2 nilai yang lebih dari pembanding. Untuk komponen atau SPL2, ini, untuk nilai atau variabel MDS adalah PHH2O. PHH2O ini. Ini MDS-nya PHH2O. H2O. Untuk yang ini kita skip dulu. Untuk yang ini berarti apa? Ka ya, kadar air yang jadi nilai MDS. Untuk yang ini adalah Na. Dan ini adalah apa ini? C organik. Oke. Syarat pertama MDS adalah ketika dalam satu komponen atau SPL hanya ada satu nilai yang lebih dari nilai pembanding, maka itu disebut MDS. Ini ya, ini. Syarat kedua, nah ketika dua ada dua variabel dalam satu SPL atau komponen yang MDS, maka kita uji korelasi. Nah, cara menguji korelasi gimana? Kita balik lagi ke SPSS kita. Output SPSS. Nah, kita cari yang korelasi. Ini apa ini? Ini ya, correlation metric. Nah, ini yang kita copy. Kita salin ke Excel kita. Kita salin ke Excel kita. Kita ganti ke sini ya. Nah, ini kita kopas correlation metric di Excel kita. Selanjutnya kita gunakan untuk menentukan nilai MDS dari dua variabel yang MDS sama-sama MDS dalam satu SPL. Nah, dari keenam SPL ini yang memiliki lebih dari satu MDS itu ada pada SPL 1 dan SPL 3. Kita lihat dulu pada SPL 1, nilai MDS itu ada pada variabel Mg, magnesium, dan debu.
Kita lihat magnesium dan debu. Nilai magnesium dan nilai debu 0,567. Kita beri tanda, misal kita pilih warna kuning. Nah, 0,567 nilai magnesium dan debu. Dua variabel yang sama-sama MDS, menunjukkan bahwa MDS itu ya. 0,567. Selanjutnya tadi untuk SPL1, selanjutnya untuk SPL2 nilai MDS itu KDD, K dapat ditukar, dan CA. Kita cek KDD dan CA. KDD dan CA. Oke, selanjutnya kita masing-masing kita analisis lagi, uji lanjut. Nah, syarat atau kriteria untuk menentukan MDS yaitu ketika nilai dari data yang diketahui, nilai korelasi itu lebih dari 0,5, maka itu perlu diuji lanjut lagi untuk menentukan MDS. Namun, jika nilainya kurang dari 0,5, maka bisa disebut sebagai MDS. Tuh. Lanjut kita tulis di sini nilai MDS. MDS. Syarat MDS ya. Syarat MDS. Sorry. MDS ini kurang dari 0,5 sama dengan MDS lebih dari 0,5. Ini perlu diuji lanjut lagi sesuai dengan ini. Nah, jika terdapat satu variabel, maka bisa langsung MDS. Namun, jika terdapat dua variabel, nah ini perlu ada catatan-catatan tersendiri. Jika terdapat dua variabel, nah variabelnya tadi kan ada KDD, MG dan debu. MG dan debu, kita lihat tadi nilainya kan kurang dari 0,5, maka keduanya langsung masuk MDS. KDD dan KDD dan CA ya, KDD dan CA. KDD dan CA nilai 0, kurang dari 0,5, maka keduanya MDS. Kita ketik sini KDD dan CA. Selanjutnya kita cek yang satunya lagi, magnesium dan debu. Untuk magnesium dan debu, nilai lebih dari 0,5. Nilai lebih dari 0,5, maka perlu kita uji lanjut lagi. Gimana cara menguji lanjutnya? Kita perhatikan nih ya. Jika kedua variabel berkorelasi tinggi lebih dari 0,5, maka dieliminasi dengan menjumlah total nilai korelasi. Total nilai korelasi tertinggilah yang masuk MDS. Nah, caranya kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu untuk Mg dan debu. Nilai Mg itu yang mana sih? Nilai Mg adalah yang ini. Mg. Nah, kita jumlahkan. Sini ya. Oh, sorry. Enggak. Kita tambah ini dulu. Insert. Kita tambahkan dulu ini jumlahnya untuk Mg
Kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Nah, 1,578. Kita lanjut tadi Mg dan debu. Nilai debu. Nilai debu ini ya. Kita lanjut sum nilai debu. Nah, masing-masing sudah kita jumlahkan. Nah, untuk menentukan mana yang MDS antara magnesium dan debu ini, karena nilainya lebih dari 0,5, maka dari magnesium atau kedua variabel magnesium dan debu ini, magnesium dan debu, kita jumlahkan nilai magnesium ini dari atas sampai bawah, kita jumlahkan nilainya 1,578. Nilai debu, untuk debu kita jumlahkan dari atas sampai bawah, nilainya adalah 0,682. Nah, yang disebut MDS adalah nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi, ini magnesium, Mg, ini debu, itu adalah ini. Ya kan? 1,578 lebih dari 0,82 atau magnesium lebih dari debu. Berarti yang MDS adalah magnesium. Oke, jadi udah dapat nilai MDS masing-masing. Ini tadi KDD dan CA. KDD dan CA, yang ini ya, KDD dan CA. KDD dan CA. Kemudian untuk yang untuk yang ke satu tadi adalah magnesium. G. Nah, selanjutnya biar mudah mungkin kita bikin ini aja ya, bikin uh, bikin tabel sebanyak 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, ini 6. Kita bikin tabel sebanyak 6. Loh, oh iya ya, bentar. Loh, oh ini ya Allah. Nah, hmm, ini komponen. uh, Tulis SPL aja ya, SPL 1, SPL 2. Ini tadi untuk SPL 1 itu Mg, ini pH H2O, ini KDD dan Ca. Ini nilai MDS ya, MDS. Ini kadar air, ini Na, dan ini CO organik. Nah, selanjutnya udah kita ketahui, selanjutnya uh, ini kan lucu ya. Lucu karena untuk SPL 3 ini dalam satu SPL itu ada 2 MDS, KDD dan CA. Ini nggak apa-apa. Tapi lucunya lagi di sini udah ada CA. Oh, sorry. CA komponen 5. Aduh, komponen 5. Sorry. Untuk yang ini salah ya ini. Sorry, kurang teliti. Nah, untuk
nilai maksimum tadi kan 0,533. Nah, pembanding itu yang lebih dari 0,480. Sedangkan NA tadi itu 0,458. Itu kan kurang. Berarti bukan MDS. MDS-nya yang CA ini 0,533. Nah, di sini berarti CA ya. Ini CA. Nah, yang lucu ini, jadi KDD dan CA ini nggak apa-apa. Jadi dalam satu SPL ini ada dua MDS itu nggak apa-apa. Kemudian yang lucunya lagi, ini sudah ada CA, ini juga sudah ada CA. Nah, ini kita harus eliminasi. Gimana cara mengeliminasinya? Ketika ketika ada satu variabel yang sama dalam dua SPL atau dua komponen, artinya variabel yang sama itu kan CA di sini. CA menduduki SPL 3, CA juga menduduki SPL 5. Nah, ini kalau kasusnya seperti ini, kita perlu memilih salah satu. Yang satunya, let's say nggak dianggap gitu ya, atau dibiarkan gitu, diabaikan dulu itu nggak apa-apa karena udah diwakilkan oleh sorry ini, karena udah diwakilkan oleh yang ini SPL 3 gitu. Jadi yang kita pilih yang ini gitu, ini kita abaikan, kita ketik di sini abaikan. Oh, abaikan. Nah, setelah itu berhubung dalam satu SPL ini ada dua variabel, maka ini nanti perlu kita bagi dua untuk pembobotannya. Oke, bisa dipahami dari teman-teman. Jadi yang perlu aku sampaikan ya di sini, ketika dalam satu variabel itu digunakan atau menduduki lebih dari satu komponen atau SPL, maka kita perlu mengeliminasi dan menggunakannya salah satu. Studi case di sini adalah CA. CA menduduki SPL 3 dan CA menduduki SPL 5. Maka CA yang kita gunakan atau kita mengeliminasi yang SPL 5 ini gitu. Nah, yang kita gunakan adalah CA yang digunakan variabel yang digunakan secara bersama-sama atau ya studi case di sini adalah SPL 3 ya. CA dan KDD gitu. Gitu. Jadi untuk ini SPL 5 kita eliminasi, anggap aja nggak ada. Kemudian yang kita gunakan adalah KDD dan CA. Nah, yang kedua, ketika dalam satu SPL itu terdiri dari lebih dari satu variabel, maka untuk pembobotan, bobot itu kita bagi sebanyak variabel yang ada. Studi case di sini adalah SPL 3 dengan jumlah variabel yaitu 2, maka dibagi 2. Kalau misal di sini KDD, CA, dan MG, berarti kan dalam satu SPL terdiri dari 3 variabel. Ya udah berarti untuk pembobotan dibagi 3 dan seterusnya. Oke, ini cara menentukan MDS. Ini adalah nilai MD. Ini adalah variabel atau MDS dari variabel yang udah ada. Nah, kesimpulannya adalah dari sekian variabel ini kita dapat menggunakan ini. Cukup ini saja. Ini sudah cukup mewakili penentuan IKT. Selanjutnya, setelah menentukan MDS, langkah kedua sesuai dengan materi kemarin adalah apa? Yaitu ini ya, weighting atau pembobotan. Nah, ini weighting. Digunakan untuk apa weighting atau rumusnya ini? Memberikan bobot seimbang pada hasil survei atau penelitian dengan membandingkan sampel terhadap populasi target. Atau rumusnya adalah percent of variance dengan persen kumulatif. Oke, mari kita lanjutkan. Kita cari dulu di tabel kita output. Nah, ini total variance explain. Nah, kita copy paste lagi yang ini.
Kita beri judul weighting atau pembobotan. Kita kupas aja di sini. Tuh. Weighting ini MDS. Tuh. Wait, sabar. Nah, nah, ini selanjutnya adalah weighting. Seperti yang kita ketahui, rumus weighting. Seperti yang kita ketahui, rumus weighting adalah persen of variance per persen kumulatif. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Ini ada komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa eigenvalue, untuk eigenvalue, tadi di awal itu kan kita ini ya, batasnya 1. Nah, makanya di sini kita cari yang 1. Kita balik lagi ke ini. Dimensi faktor, kemudian sorry. Nah, ini ya, di extraction. Nah, tadi kan kita ngetiknya untuk korelasi matriks, eigenvalue itu kan 1. Ya kan, makanya data yang kita hasilkan kurang lebih untuk ini. Nah, itu uh, untuk nilai eigenvalue itu lebih dari 1,0. Lebih dari 1. Sehingga nilai yang ini di bawah 1 itu nggak dianggap atau nggak digunakan itu. Sehingga ini yang kita gunakan nilai lebih dari 1. Kita lanjutkan untuk komponen 1, 2, sampai 6. Komponen 1 sampai 6 ya. Komponen. Nah, kita cari dulu bobot karena ini kan tahap pembobotan. Bobot. Nah, gimana pembobotan kita nyarinya? Nah, ini persen of variance per kumulatif. Nah, kumulatif. Nilai kumulatif itu ini yang terakhir ini. Ini kumulatif dari semuanya. Jadi nilai ini tambah ini hasilnya ini. Total maksudnya total dari 1 sampai 6 itu nilai terakhir. Nah, kita tandai apa ya? Warnanya ini ya. Kita tandai warna ini. Nah, kita lanjut ke komponen 1. Komponen 1 nilai varians ini dibagi ini. Kita lanjutkan juga ini dibagi ini. Nah, kita lanjut. Bentar guys.
Baru keinget, sorry. Tadi itu kan untuk SPL 5 itu kan diabaikan. Ini kan diabaikan. Nah, berarti untuk yang ini kita abaikan untuk SPL 5. Nah, untuk kumulatifnya harusnya biasanya itu yang dipakai yang ini. Tapi dengan catatan jika dari komponen 1 sampai 6 itu digunakan semua. Cuma catatannya tadi kan SPL 5 itu kan nggak digunakan. Alias udah diwakili sama SPL 3. Ya kan? Nah, ini kita beri tanda nggak kita gunakan. Maka kita ngitung sendiri untuk kumulatifnya ini. Nah, gitu. Kumulatif ini diperoleh dari mana sih? Nah, ini untuk kumulatif yang pertama itu kan hasil ini. Kumulatif ini 42,49 itu kan hasil dari ini ditambah ini hasilnya ini. Dan begitu seterusnya. Untuk yang ini berarti kan total ini semua dijumlah hasilnya ini. Nah, catatan kita tadi untuk SPL 5 itu tidak digunakan. Yang tadi ya, nih SPL 5 tidak digunakan CA karena udah terwakili SPL 3. Maka kita ngitung sendiri sum sum ini terus ditambah dengan ini. Nah, yang SPL 5 kita lewatin, nggak kita hitung. Nah, hasilnya ini. 3 angka aja di belakang koma. Nah, jadi ini tadi bobot bukan lagi dibagi ini ya, bukan lagi dibagi ini. Mana nih warnanya? Tidak lagi dibagi ini, tapi dibagi ini. Nilai dari ini tadi, kumulatif ini. Kecuali ini ya, pengecualian ini. Gitu. Nah, oke. Paham? Kita ulangi dari awal ya. Berarti nilai ini, varians per kumulatif. Ini juga gitu. Sama dengan nilai ini per kumulatif. Dan seterusnya. Aduh, nggak bisa ya. Hmm, atau pakai ini juga bisa sebenarnya. Ini. Nah, inilah hasilnya. Terus yang ini kita hapus saja karena nggak dipakai tadi. 3 angka di belakang koma aja. Oke, kita lanjutkan setelah kita mengetahui bobotnya. Ini bobotnya yang akan kita kalikan nanti. Lanjut, setelah pembobotan apa nih? Setelah pembobotan, tahap selanjutnya adalah scoring. Nah, cuma uh, ini ya yang perlu kita ketahui. Untuk pembobotan, catatannya adalah 1 sama dengan 1. Ini. Total bobot harus sama dengan 1. Nah, harus sama dengan 1. Kemudian untuk komponen yang memiliki 2 variabel tadi, maka dilakukan pembagian sesuai jumlah variabel pada komponen tersebut. Nah, kita lanjutkan. Ini ya berarti. Kita jumlahkan dari total ini harus sama dengan 1. Kita jumlahkan sum. Nah, sama dengan 1. Kalau sama dengan 1, ini udah benar. Cuma kalau nanti kurang atau lebih dari 1, itu dari teman-teman perlu mengulang lagi. Harus sama dengan 1.
Terus ini yang unik tadi sama yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini unik juga. Kita tandain warna ini deh. Nah, nomor 3 tadi keunikannya apa? Keunikannya adalah dalam satu SPL dia itu memiliki dua variabel. Terus bobot dibagi dua. Ingat ini. Bobot dibagi dua. Nah, karena bobot dibagi dua, berarti untuk yang ini nanti, untuk bobot khusus yang SPL 3 itu dibagi dua, sama dengan ini dibagi dengan dua. Nah, ini bobotnya. Nah, yang perlu teman-teman pahami juga, untuk penjumlahan bobot itu kita tetap ya pakai ini yang dijumlah satu. Bukan ini terus sama ini. Kenapa kok yang dijumlahkan ini, padahal bobotnya untuk SPL 3 itu ini loh yang dipakai itu. Karena yaitu tadi, karena dalam satu SPL dia itu mewakili dua variabel, variabel apa tadi CA sama KDD gitu. Kalau misalnya yang kita gunakan ini, berarti itu kan cuma mewakili satu variabel gitu. Sedangkan untuk SPL 3 ini dia memiliki dua variabel gitu. Gitu. Terus untuk ini, untuk bobot yang ini itu kita gunakan nanti waktu perkalian antara scoring dikali dengan weighting atau bobot pada saat menentukan IKT gitu. Jadi nanti kita untuk SPL 3 menggunakan yang ini. Oh, sorry kok SPL 3. Untuk iya benar untuk SPL 3 untuk ini ya, untuk variabel ini KDD dan CA. Oke, langkah selanjutnya setelah weighting adalah um, ini ya indexing ya, indexing. Scoring, sorry scoring. Kita lanjut ke scoring. Scoring di sini deh, scoring. 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 Nah, untuk scoring kita pakai data kita yang awal. Pakai ini. Pakai yang ini untuk scoring. Kita copy paste di sini. Sorry. Nah, untuk scoring kita pakai data yang tadi cuma dari MDS, cukup MDS saja. Karena awalnya data awal kita ini ya, banyak sebanyak ini. Nah, tujuan menentukan MDS yaitu tadi untuk menyederhanakan. Jadi yang kita kopas bukan semuanya, tapi variabel-variabel yang dari sini. Yang pertama adalah MG. Kita pakai data ini aja ya, pakai yang ini biar nggak bikin lagi. Yang pertama adalah MG PH KDD CA. MG PH MG kita kopas MG terus PH MG PH KDD sama CA. KDD sama CA. KDD. CA. KDD CA. KA C organik. KA C organik. KA. Kemudian C organik. Nah, kita sudah menyederhanakan. Kita lanjutkan uh, kita lanjutkan dengan menentukan
menentukan besarnya skor dari masing-masing. Nah, kita lihat dulu nih rumusnya. Untuk scoring more is better, semua variabel ini pakai rumus ini. Kemudian untuk less is better, kita pakai rumus ini. Oke, more is better. Kita lanjutkan ya. Biar lebih enak kita kasih jeda satu-satu ini. Kita ini, aduh, alright. Sorry kok nggak ada ya. Dulu. Kita bikin lagi semuanya ya. Aduh. Nah, kalau udah, terus ini kok besar. Nah, kalau udah kita lanjutkan. Bentar ya biar rapi. Nah, magnesium. Hmm. Masih ingat teman-teman rumus yang kita pakai ini ya? Rumus yang kita pakai more is better, less is better. Kita ini dulu. Nah, ini ya. Kita taruh di sini. Oke, kita ini more is better untuk magnesium itu more is better. Jadi jika lebih itu lebih bagus, kita tulis more. pH sebenarnya itu optimum ya untuk pH. Sorry, ini kita ini aja ya biar enak skor. Skor. Skor kurang satu. Oke, untuk skor pakai rumus ini more is better diketahui Y sama dengan X. Aku besarin ya. Diketahui Y sama dengan X min S per 1,1 T min S. Keterangan X. Hasil nilai ulangan yang akan dicari. Nah, hasil nilai ulangan yang akan dicari. Jadi dalam ini misal ya, untuk nilai X adalah 8,9. Kemudian S, nilai terendah yang memungkinkan. Nah, untuk MG itu kan MG dan lain-lain itu kan 0 ya, bisa jadi 0. Nah, itu kan 0, nilai terendah terkecilnya 0. Kemudian 1,1 T, nilai T itu nilai tertinggi dari variabel yang masuk MDS. Misalnya, variabel yang masuk MDS adalah MG, maka nilai T merupakan nilai tertinggi dari variabel MG. Gitu. Nah, yang tadi udah kita cari tadi, nilai tertinggi. Oh, sorry, belum ya, ini ya. Nmax. Nmax. Oke.
Kita lanjutkan ya, nilai maksimum. Kita cari nilai maksimum, dan seterusnya sampai sini. Kita udah tahu nilai maksimum, nilai minimum kita anggap 0, kemudian kita lanjutkan. Skor. Ini ya, untuk Y kita pakai rumus yang ini tadi, more is better. X, nilai X itu hasil nilai ulangan sama dengan nilai ini dikurangi dengan S, nilai S adalah nilai terendah, 0 per 1,1 dikali dengan T, kali dengan T, nilai T adalah nilai tertinggi ini tadi. Kemudian kita kurangkan dengan kita kurangkan dengan S. S adalah nilai terendah yang memungkinkan. Jadi 0 lagi. Nah, ya. Nah, langsung kita tarik 3 angka di belakang koma. Dua angka ya, nggak boleh. Terus sambil dengerin azan ya guys. Si.
Oke guys, lanjut ya. Untuk semuanya tadi, untuk rumus-rumus ini kan untuk nilai S itu kan 0,00 kecuali pH2O yang di sini. Karena pH itu kan nggak mungkin nilainya 0. Nah ini less is better-nya, sorry sorry, nilai minimumnya less-nya itu 1 itu. Makanya untuk pH ini kita ubah 1 nilai terendah. Terus untuk yang C organik masih sama. eh, Apa ini? Langsung. Oke, udah selesai untuk penskorannya. Kita lanjut. Setelah penskoran, kita lanjutkan ke ini. Kita sederhanakan dulu. Karena yang kita cari itu kan berapa sih IKT masing-masing SPL. Nah, sedangkan uh, data kita ini kan masih berupa ulangan ya. Ulangan 1, 2, 3 ini SPL 1 ini. SPL 1. Terus ini masih SPL 2 dan seterusnya. Hmm. Nah, yang kita tahu, yang kita cari itu kan untuk masing-masing SPL itu berapa sih IKT-nya. Nah, sedangkan data yang kita punya ini masih masing-masing ulangan gitu. Maka dari itu kita sederhanakan dulu. eh Oke, kita lanjutkan. Oh, baru azan, guys. Ini ya, jadi untuk SPL 1 ini kan masih belum disederhanakan. Nah, ini scoring. Ini baru metode scoring. Langkah berikutnya adalah indexing ya. Ini scoring dilanjutkan dengan indexing. IKT ini indexing. Oke, let's kita bikin lagi uh, ini ya. Sorry, sorry. Scoring. Di sini indexing. Index. MG PH2O. MG PH2O KDD CAKA CAKA C organik. C organik. Kita rapikan dulu ya, guys. Nah, kita beri warna apa nih? Nah, ini ya. Biar rapi, bentar. Nah, indexing.
atau eh, penentuan indeks kualitas tanahnya. Kita menentukan indeksnya. Rumusnya, rumus indeksnya itu ini ya, WI kali S ini. Nah ini. Nah, nilai bobotnya mana? Nilai bobotnya? Nilai bobotnya adalah ini tadi. Sorry, kok bobot skor. Nilai skornya ini masing-masing. Jadi nilai skor ini nanti digunakan untuk mengalihkan dengan nilai bobot. Nah, nilai bobot itu mana? Ya tadi yang waktu weighting tadi. Nah, ini bobot untuk komponen satu. Nah, oh ya sorry teman-teman, untuk komponen satu di sini ini ya, komponen satu magnesium, terus komponen 2 pH2O. Jadi untuk pembobotan untuk Mg atau nilai Mg aku tulis di sini aja kali ya, variabel biar nggak variabel. Aduh, variabel. Nah, untuk komponen satu ini bobot ini nilainya Mg nih. Kita tulis Mg. Yang di sini berarti PHH2O, PHH2O. Nah, nilai yang ini, nah, kita bold, itu KDD dan CA. Yang di sini adalah KA. Yang ini CA. Sorry. Aduh, mana nih? KA. Yang ini adalah CA. Yang ini C organik. Kita kupas saja biar mudah. Sini ya. Aduh, mana? Nah, ini. Bentar, apakah sama? Ya, sama ya. Oke, nah. Ini nilai bobot variabelnya. Ini kita ganti sini ya. Kita hapus. Kita salin ke sini. Setelah itu nilai bobot skornya yang menggunakan ini tadi di sini. Terus langsung saja untuk nilai Mg, karena rumusnya pakai ini, bobot dikalikan dengan skor, langsung untuk Mg sama dengan nilai Mg ini dikalikan dengan skor. Skornya ini, skor Mg. Oke, kita drag aja. Oke, lanjut. Untuk nilai yang pH sama PHH2O ini dikalikan dengan skor H2O. Skor H2O ini, skor H2O. Aduh, mana?
Kita drag ke bawah. Lanjut KDD, nilai KDD kita pakai ini ya, KDD CA. Mana nih? KDD CA ini. Bobotnya, nilai bobotnya ini dikalikan dengan nilai skor. Skor KDD. Nah, ini skornya KDD. Ingat, yang kita gunakan adalah yang bagian skor ini, bukan yang ini. Gitu, karena ini bukan nilai aslinya. Maksudnya ini data. Ini nilai aslinya, dan untuk scoring itu kan pakai rumus ini. Nah, hasil rumus ini mana? Hasil rumus ini adalah ini, skor. Jadi yang kita gunakan ini, bukan yang ini ya, skor. Oke, kita lanjut. Kita drag ke bawah. Kemudian CA, nilai CA juga sama. Nah, ini bobotnya sama. KDD dan CA bobotnya sama. Kita pakai ini lagi. Kita kalikan dengan nilai CA. Bobot CA. Sorry, skor CA ini. Skor CA. Hmm. Oh, ini pakai ini aja ya. Pakai 3 angka aja ya kayaknya. Nah, deh. Terus KA, nilai KA berarti pakaiin lagi. Terus kita kalikan dengan skor KA, skor KA ini. Tiga angka aja. Terus C organik. C organik pakai ini. Dikalikan dengan skor C organik. Nah, C organik, kita lanjut C organik. C organik, nilainya ini. Oh, sorry. C organik. Kita kalikan dengan nilai skor C organik. Kita drag. Nah, kalau udah, baru kita sederhanakan. Ini kan yang aku sampaikan tadi masih berupa ulangan
Jadi kita sederhanakan karena kita ingin mencari tahu nilai masing-masing SPL, IKT masing-masing SPL. Itu IKT, kita tulis IKT. IKT, IKT atau SQE. Oh, bikin lagi ya SPL. Ini SPL. 1, 2, setelah itu yang ini kita kopas aja. Jelek-jelek. NG, kemudian apa? PHH2O, PHH2O, kemudian KDDCA, KDDCA, Ka, C, organik. Kita bikin tabel aja. Nah, ini adalah rata-ratanya masing-masing. Kita rata-rata nilai MG pada masing-masing SPL. Ini tadi ada satu SPL ada 3 ulangan, jadi kita rata-rata ini nilainya berapa gitu. Oke. Sama dengan average rata-rata MG pada SPL 1 ini kita sama dengan. Nah, kita lanjutkan lagi. Average yang SPL 2 lagi. Average SPL 3, average SPL 4, average SPL 5, average SPL 6. Nah, kalau udah ini ya, bentar-bentar. Coba kita coba seperti ini. Ini berapa nih? 89, 8991. Wait guys, ini 89, 89 sampai 91. Iya bener sih. Ini D. Oke, kita lanjutkan.
bikin dua angka di belakang koma aja. Nah, ini nilainya 0, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita bikin KT ya, nilai KT. Nah, untuk IKT itu adalah jumlah total dari semua variabel di sini. Jika oke, oh iya dia berarti. Nah, lanjut kita klasifikasikan. Klasifikasi. Sebelum kita mulai klasifikasi, ini mungkin kelas ya, kelas. Terus nilai kisarannya itu berapa? Oke. Sorry guys. Nah, kita menentukan kelas sesuai ini. IKT 0,46. 0,46. Bentar. Sorry guys, ini kan rentangnya 0 sampai 10. 0 sampai 10. Nah, berarti untuk nilai 0,46 itu masuk ke rentang ini atau 4,6 gitu ya. Gitu. Berarti masuk ke kelas 3. Begitupun untuk ini 0,33. 33 berarti masuknya ke ini kan 4. 37 masuk ke sedang untuk 3. Untuk 0,42, 42 berarti masuk ke 3 sedang. 0,40 ini masuk ke ini ya, 3 berarti. 0,6 berarti masuk ke 2. Nah, untuk kualitas tanah ini berarti gimana? Untuk yang 3 itu kelas 3 itu berarti sedang. Kelas 4 itu rendah. Kelas 3 itu sedang lagi. Sedang. Kelas 2 itu adalah baik. Nah, inilah hasilnya.
selesai. Ya demikian aja untuk langkah menyelesaikan mengerjakan dari metode PCA. Yang pertama dengan metode PCA weighting kita perlu menentukan MDS, nilai MDS di langkah-langkah tadi, kemudian weighting, pembuatan, kemudian ke scoring, hingga indexing dan klasifikasi ini. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat dan semangat karena tidak sesulit itu untuk menyelesaikannya. Nah, untuk agenda hari ini kan untuk kemarin itu kan visual soil assessment yang udah teman-teman kerjakan. Hari ini PCA metode weighting. Kemudian kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya yaitu metode matching. Matching ada berdasarkan nilai MDS dan berdasarkan eigen value. Dan yang terakhir adalah penilaian menurut pakar, yaitu modifikasi Musbatch dan Seibol tahun 98. Baik, terima kasih dari saya. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.